Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Waalaikumsalam. sekalian, kami tim Ranting Nusa alhamdulillah bisa hadir di daerah Bojong, Purwakarta, di tempat peternakan sapi. Alhamdulillah kami bertemu dengan salah satu pengelola sapinya, pengusaha muda, dengan Kang Ayib. Kang Ayib ya? Kang Ayib. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Cuaca memang agak sedikit dingin gitu. Cuma alhamdulillah kami bisa dipertemukan dengan Kang Ayib. Nah, kami akan nanya-nanya nih tentang sapi. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi kan 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan itu kan akan Lebaran Haji. Banyak orang mencari berusaha untuk mencari kurban yang spesial lah, yang berkualitas. Nah, mungkin ini salah satu cara untuk barangkali nanti di sana para sahabat mau mencari sapi bisa melihat kita di sini di YouTube kami di Ranting Nusa. Kang Ayib, sudah berapa lama sih usaha ini? Kalau dihitung dari awal kita proses peternakan ini udah hampir nginjek ke 4 tahun. Berarti ke 4 tahun sekarang tuh keempatnya gitu. 4 tahun lumayan agak lama lah. Padahal kalau dari sisi pendidikan dari mana? Kebetulan kami di sini ya ada 3 pengurus, 3 pengelola, yang satu saya Ayib, ada Kang Wildan juga, ada. Konon katanya Kang Ayib dari apa? Betul, saya basicnya di medis ya, Medis. khususnya perawat. Kang Wildan juga di pemerintahan. Terus Kang Ruli ada satu lagi, kebetulan lagi meeting di kandang yang satunya lagi di Cikalong. Beliau juga di perhotelan. Jadi kita nggak ada basic peternakan. Ya cuman karena berawal dari hobi, ini berawal dari sahabat juga, kita ngerintis ini, ya nggak ada yang nggak mungkin. Gitu. Malah kalau disuruh milih ya kita milih dua-duanya, tapi untuk sementara ini mungkin peternakan atau berternak ini berbisnis intinya di sapi potong mau itu daging, mau itu untuk kurban, ya ternyata menarik juga, menjanjikan juga gitu. Itu para sahabat. Jadi ternyata pendidikan yang ditempuh oleh seseorang itu tidak menentukan hasilnya, tidak. Iya. Ada orang dari hukum tiba-tiba di peternakan, ada orang dari peternakan tiba-tiba lari kemana. Ya seperti contoh ini Mas Aib, ternyata bukan bidangnya, tapi beliau termasuk orang yang berhasil dalam bidang peternakan ini. Kang Aib, sekarang sapi ada berapa? Untuk sementara di kandang kita ini ada 120 ekor. Masya Allah. Nah, cuman ini kita fokus di betina untuk pedaging di Idul Fitri. Oh iya. Kebetulan alhamdulillah udah close order untuk Idul Fitri. Masya Allah. Dan untuk persiapan Idul Adha, untuk jantanan kita mungkin akan start setelah Idul Fitri. Gitu. 2 bulan berarti? 2 bulan sampai Cuma 3 bulan. bulan Ya betul. Persiapan Idul Fitri. 120 close untuk persiapan Idul Fitri. Bayangin berapa coba? Kayak boleh lihat sapinya nggak? Boleh silakan. Iya, Boleh. coba yuk kita lihat. Ayo. Silakan. Siap. Dulu. Para sahabat, kita lihat sapi-sapi yang ada di peternakannya Kang Ayib. Katanya ada banyak, sekitar 120-an. Ya kalau poolnya ini bisa di angka 200 sampai 250 ekor. 200? Ya kalau lebaran haji mungkin bisa full. Wah. Nah, dan kebetulan kita juga punya anak kandang serep ya. Kalau misalnya di sini penuh, kita juga punya tuh kandang kedua. Wih, Masya Allah. Ini termasuk besar nih lahannya. Ini sekitar kurang lebih 800 meter ya. Ya. Hampir ya luar 1 biasa. hektar kurang lebih. Panjang. Nah, para sahabat, sebelum kita ke sapi, kita coba lihat apa sih pengelolaan pakannya. Pakannya gitu ya. Kebutuhan sapi seperti makanannya atau mungkin vitaminnya. Kita lihat di sana dulu.
sebelum kita lihat sapinya. Ya, otomatis kan namanya sapi juga sama kayak manusia ya. Kita butuh vitamin, karbohidrat, mineral, semuanya itu harus terpenuhi. Oh iya. Iya, karena kan kita ya istilahnya pengen sapi yang benar-benar sehat, terus emang vitaminnya terjaga. Ya semuanya kita kembalikan ke benefit ntar akhir gitu. Kalau kita kasih pakan yang bagus, otomatis hasilnya juga bagus. Kalau misalnya kita asal-asalan, ya hasilnya juga asal-asalan gitu. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Nah ini para sahabat, di antara pakan-pakan yang dipersiapkan untuk sapi-sapi yang ada di peternakan dari Kang Ayib. Jadi ini apa nih, Kang? Singkong ini, singkong. Singkong. Kalau di kita mah singkong. Ini singkong bukan singkong yang kan misalnya buat pakan singkongnya jelek yang sisa-sisa, enggak, ini asli bagus. Kalau kita makan, kita bakar, kita bikin kolak nih enak. Asli. Ini singkong yang buat keripik loh, sahabat. Ini bukan singkong abal-abal gitu. Coba. Ini singkong asli. Bagus. Makanya ya manusia aja makan ini kan ya istilahnya makanan kita sapi. Dimakan sapi. Kalau sapi makan aman, manusia makan juga aman. Nah, itu dia betul sekali. Nah, ini ada singkong. Ini per hari berapa? Waduh, kita habisnya? Kadang kita per minggu ini kadang kita habis di angka 2 ton lebih lah ya. Untuk ini aja, untuk di drop singkong. Nih, di drop. Ada drop. Nah itu tuh yang sudah di ini ya, Kak. Ya. Nah ini yang sudah dikarung ini, udah dipotong-potong. Ya soalnya kita rendam dulu karena kan kadang si singkong ini bikin sapi kembung tuh, banyak orang yang bilang. Tapi kita proses dulu supaya ke sapi juga nggak kembung. Kita rendam dulu. Oh jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Rahasia ya. Itu rahasia. Nanti banyaknya dulu saudara. Siap. Itu tuh apa? Nah, ini kan untuk hijauannya kadang orang lain kan namanya ruminansia itu kan pakai rumput. Nah, ya ini kita pakai jerami padi. Jerami padi tuh. Jerami padi. Ini kehitung bagus. Kalau udah agak lama kan agak kering. Tapi tetap aja bagus kalau buat pakan kalau buat sapi. Iya. Ini dipotong-potong dulu? Enggak, langsung aja kita langsung dikasih. Jadi ternyata ini manfaat juga untuk peternakan sapi para sahabat. Walaupun sampai kering, ternyata punya gizi buat sapi. Mungkin buat kita yang nggak ada manfaatnya, gitu ya. Tapi mungkin ada yang difermentasi kan, pakai F4, pakai molasses dan sebagainya itu kan, ya bisa juga. Cuman ya silakan yang mau fermentasi boleh. Kalau di kita kan kalau untuk fermentasi lama ya prosesnya. Sedangkan untuk konsumsi sapinya kan setiap hari bisa habis segini, makanya nggak ada waktu buat fermentasi. Jadi kita langsung aja kasih pakan. Begitu banyaknya tuh jerami yang sapi. Ya 2 mobil kecil itu sekitar berapa kintal ya, lumayan tuh habisnya sehari. Nah itu diangkatin untuk dikasih makan ke sapi. Nah para sahabat, kita sudah tahu tadi pakannya, diantaranya tadi singkong, jerami dan seterusnya. Sekarang kita mau lihat nih sapi-sapinya seperti apa. Ini sebenarnya ada lagi pakan satu lagi, ntar sambil lewat kita kasih tahu. Siap. Ini kenapa sih kok pakai jerami, pakai singkong bisa ntar hasil sapinya gemuk-gemuk? Enggak. Ada satu resep lagi. Mungkin semua peternak juga pakai sebagian ya. Tapi hampir semua sih untuk sekarang. Namanya konsentrat ya, udah nggak asing lagi. Ya. Dan itu udah umum ya. Udah umum. Cuman mungkin dari segi teorinya aja teori ada pengelolaannya beda ya. Ada yang dikurangin karena mungkin untuk mengurai pengeluaran. Tapi ya kalau kita sih standar aja sesuai teorinya aja. Kalau misalnya sekian persen dari bobot ya kita kasih. Ya itu para sahabat. Ternyata hasil daripada peternakan Kang Ayib itu luar biasa. Dalam Idul Fitri berapa? Apanya? Yang sudah dipersiapkan, misal Idul Adha, untuk Idul Adha. Persiapan hewannya? Hewannya. Kita sih sekitar 200-an. 200. Cuman ya kalau lebih banyak juga mudah-mudahan
banyak teman-teman juga yang mau main ke sini, mau lihat-lihat, terus mau milih-milih ya mudah-mudahan masih ada ya kita tambah lagi. Jadi masalah. Nah, ini dia nih, yang tadi kita bicarakan nih. Oh, ini nih. Nah, ini konsentratnya nih. Ini untuk proteinnya, ya ini untuk daging supaya bagus, supaya pertumbuhannya cepat ya ini. Ini kita udah ini udah kita packing gini, ini biar kita ngasih sapinya pakannya jadi nggak asal gitu, nggak asal. Ini udah ditimbang satu sapi sekian, ini kita udah jajarin semuanya. Masya Allah. Jadi kita nggak asal udahlah nggak asal main tahu gitu. Kita udah timbang juga. Ditimbang. Tapi untuk pertimbangan ya mungkin sementara ini dirahasiakan dulu ya. Jangan dibuka. Nah, nanti ditiru orang di sana. Yuk kita lihat apa sapi-sapinya di sana. Ini ada komplek-kompleknya sih sebetulnya ya. Komplek apa tuh? kayak perumahan 1, 2, 3, 4, aja, perumahan elit. 5, 6 ada 6 komplek ini kita. Wah. Nah, ini dia proses tadi setelah dipotong-potong, kita untuk yang ini ada nih caranya direndam dulu. Nah, ini kadar gasnya direndam berkurang. Sahabat. Apa singkongnya direndam dulu, ternyata tidak langsung dikasih makannya. Ya, betul. Tidak langsung dikasih umpan supaya mengurangi. Berapa lama? Ini sih enggak terlalu lama juga, tergantung situasi aja. Kalau misalnya kondisinya udah bagus, kalau cuaca lagi panas, biasanya kita apa istilahnya jemur dulu. Tapi kan dengan cuaca segini ya kita situasional aja sih seperti ini. Ini juga ada rumput gajah, sebagian hijauannya kita pakai juga. Kita chopper nih. Tapi yang rutin itu tadi kan jerami, bukan rumput ya, gajah. Kita campur aja sesuai kebutuhan. Yuk. Nah, ini nih sapinya. Para sahabat. Waduh. Nih. Luar biasa para sahabat. Sapinya tuh gede-gede banget. Ini titipan. Ini udah kita kasih nomornya. Ini yang dimasuk komplek begini ya. Ya ini titipan gitu. Ya ini titipan gini tuh berarti ini udah jauh-jauh hari ini udah beli. Ini kita antar ke daerah Kerawang Dengklok. Kebetulan kemarin ya ini udah langganan dari dulu, alhamdulillah percaya ke kita. Dan kita rawat bener-bener. Tuh, sahabat, gede banget tuh. Ini bobot kemarin sekitar 480 kilo. 400. 2 minggu yang lalu. Ini semuanya track recordnya ada untuk timbangannya. Jadi kita nggak asal, ada track recordnya. Yang nomor sekian berapa sama dari ujung sampai ke ujung ada track recordnya. Masya Allah, banyak banget karena ya. Ya. Ini nih ada juga nih pakannya satu lagi, ada dedaknya, ada kalau di kita tuh huut. Jadi dari beras, kalau misalnya dari padi diberasin itu dedaknya itu kita kasih juga. Itu harganya sama beras itu hampir sama sekarang kisaran harganya itu. Ini sapi apa nih, Kak? Ini limosin. Ya, ini kayak gini simental. Kepala putih ini kita bisa bicara kita biasanya ada orang awam kepala putih simental. Nah ini biasanya pegon itu cross ya, biasanya limosin cross sama apa gitu. Ini limosin yang warna-warni kecoklatan. Ini limosin. Ya kalau aslinya sih emang kan ya kalau limosin itu kan dari impor luar negeri ya, tapi kita udah dikembangbiakan di sini di Indonesia. Ada yang udah di lokal ada. Iya. Karena di Perancis ya kan kebanyakan Perancis sapi luar. Dan peternakan ini hanya untuk kebutuhan daging ya, bukan kalau ada peternakan susunya kan diambil susunya. Oh enggak, beda. Kalau ini emang daging ya. Kalau daging. Yang susu itu beda lagi. Iya. Jenisnya bukan seperti ini, ada warna hitam dan putih itu kan beda ya. Nah, itu beda lagi. Nah, kita mau lihat para sahabat. Beliau itu katanya konon lebih suka dengan peternakan sapi Madura ya? Ya betul. Coba lihat. Kita pengen lihat. Kebetulan kita masih jauh di sebelah sana ada untuk contoh sapi Madura ya. Biasanya peminatnya juga lumayan banyak gitu. Hebat. Ini pengusaha muda nih. Ya, untuk pengurus masjid yang ada di wilayah Jakarta semuanya, bila ingin pesan
sapi untuk kurban bisa ke sini. Ya, kita real Ya. timbang ya. Kita timbang di sini bisa disaksikan. Tidak ada namanya diberat pakai gelonggong, pakai air, pakai enggak apa. Kita mah langsung aja real. Kita timbang, cocok harganya, silahkan bawa. Bukan bawa, diantar malah. Sampai tujuan kita Diantar kemanapun gratis. kita antar gratis. Dan yang lebih hebatnya lagi ada garansi, benar nggak? Betul, kita Coba garansi. jelasin. Kalau Masa sapi ada garansi? Jadi gini, Ya, kalau ada-ada misalnya aja. namanya hewan kita ada resiko ya. Resiko dalam pengiriman, misalnya dalam dagingnya. Kalau misalnya emang kita ganti. Full. Ganti full. Pernah nggak ada kasus? Ya kemudian ada kasus, cuman kebetulan alhamdulillah masih bisa kita tangani waktu pengiriman. Ya namanya juga hewan ya, kehujanan kepanasan di jalan pasti ada resiko. Konon katanya sapi itu ukurannya 100 kilo misalnya. Begitu dipotong ternyata nyampe sono 95 kilo. Nah itu katanya ada gantian. Oh ya, jadi gini ada perhitungannya. Kalau misalnya bobot kita ambil misalnya ini 300 kilo. Kalau hitung-hitungannya kita dagingnya 50% nih, karena dengan bobot seperti ini biasanya dagingnya bagus. Tidak semua sapi, jenis sapi itu pembagian dagingnya sama. Tergantung dari hasilnya, hasil penggemukannya. Iya, kalau di sini sih mudah-mudahan bisa 50 sampai 53%. Tulang sama dagingnya gitu. Kalau misalnya sekarang bobotnya 400, itu 50% tulang dan dagingnya itu diambil kepala, kaki, ekor itu 50%-nya berarti kan 200 kilo. Nah, 70 sampai 75% itu berarti kita bagi daging poolnya. Daging poolnya kalau misalnya di 400 daging poolnya 120, ternyata pas alhasil di lapangan 110 atau 115, berarti yang sisanya kita ganti. Gitu. Tuh para sahabat, nggak akan rugi pesen sapi di sini. Mudah-mudahan ya. Apa namanya? Tawakal apa? Tawakal Farm. Tawakal Farm. Nanti bisa pesan di kami melalui channel Ranting Nusa. Nah, yang mana nih? Sapi Madura. Sebelah sana, dan kita juga punya icon nih. Kita punya sapi sekarang bobot terakhir itu 975 kalau nggak salah ya. Rekor terakhirnya 900. mungkin Idul Adha bisa 1 ton lebih. Ini jenisnya Karolis, kalau kita sebutnya Karolis, jadi simental yang kepala putih tapi dia putih semua. Dari mana tuh? Itu kebetulan dari Perancis kan awalnya. Maksudnya dari Perancis, cuman kan ini hasil dari kita, penggemukan dari kita. Ntar kita lihat nih. Ada. Paling pojok kita kasih, kebetulan lagi birahi, jadi emang sapinya agak lumayan beringas kalau lagi birahi itu. Berapa sekarang bobot sekarang? 975 kemarin. Hampir 1 ton. Ya. Bakal tembus, yakin tembus. Soalnya ADG-nya lumayan tinggi. Makannya kalau di sini nggak habis, ke sana pasti habis. Makannya luar biasa. Jadi lebihannya dibawa ke sana semua makanan. Tapi mohon maaf teman-teman, ya itu udah ada yang punya mungkin gitu. udah ada yang pesan ternyata. Rebutan itu kemarin, karena ya mungkin jarang, sapi seperti itu jarang. Ada, tapi jarang gitu. Yang mana tadi? Paling pojok. Itu. Ini yang itu itu ganteng banget itu. Ini lagi birahi, kebetulan usianya mungkin di 2,5 tahun. Karena kemarin dilihat giginya tanggal 2 itu. Kalau udah tanggal sepasang itu berarti kita 2 tahun usia. Ya ini deh. Karena yang ini nih. Ya. Ini kan kelihatan kayak sapi-sapi impor ya gitu, sapi luar gitu. 975 kilo. Kalau sekarang lebih malah, bisa lebih. Dan itu sudah ada yang punya. Rebutan kemarin ada konsumen juga ke sini, tertarik sekali sama keluarganya, pengen yang itu. Cuman ya kita ada poin plus juga. Kalau misalnya udah ada yang punya, walaupun masih DP, kita nggak berani kasih ke orang lain. Gitu. Jadi kalau Pak sahabat atau para pengurus masjid di sana pesen 1 atau 2, yang mana kek ya, yang entah sapi A atau B, Kang Ayib nggak berani untuk ngasih ke yang lain. Terus kita ada RTG-nya, ada tandanya, ini yang biru ini. Ini ntar kita kasih nomor. Nah, ntar bisa didokumentasikan. Jadi kita nggak bisa ditukar-tukar gitu, ada ya.
Nah, ini sapi apa tadi namanya? Karolis. Itu Karolis. simental Karolis. Jarang sekali putih full seperti ini. Karolis. Simental itu biasanya seperti ini nih bentuknya, kepala putih. Ini kan putihnya full. Bisa Nah, dikatakan sapi bule bukan? iya sapi bule. Nah, Kalau bahasa kita sapi seperti bule itu. gitu. Oh, lihat kaki. Ini masih berkembang. Ini baru usia 2 tahun setengahan. Masya Allah. Ini bisa sebesar ya 1 tahun lebih habis nyampe. Yang Madura mana ya? Nah, oke, nah ini dia nih. Nih. Ada 2 ekor lagi nih Madura jantan. Sapi Madura. Nah, ini mungkin gambaran untuk Idul Adha itu kita seperti ini bentukannya. Nah, yang Iya. ini berapaan? Ya, kalau harga relatif ya. Kita kan timbang. Ntar kita lihat timbangannya berapa. Harganya kita bisa lihat dari hasil timbangannya. Rata-rata berapa kilo? Rata-rata. Ya rata-rata 350-an. 350-an. 350 kilo yang ini. Jadi Ini usianya kalau sesuai syariat agama itu udah oke. Harga juga minim. Kalau di sapi-sapi begitu, kalau misalnya untuk supaya usia sesuai syariatnya, sesuai agamanya harus memenuhi syarat, harganya pasti udahlah itu. Itu udah biasa. harganya udah terserah kita. Nggak ada timbangannya, nggak ada harganya itu. pengusaha muda, sapinya udah banyak banget tuh, luar biasa. Ya, titipan. Itu para sahabat. Jadi setelah kita lihat-lihat banyak sekali jenis sapinya. Ini bisa menjadi rujukan untuk kalau- siapapun yang Kalau mau misalnya berkurban. mau tahu, oh ini udah memenuhi syariat agama, Iya. syariat syaratnya, kita lihat giginya. Udah tanggal. Nah, lihat ini Nah. udah besar 2, ini udah tanggal, berarti udah 2 tahun. Kita bisa tuh buat kurban. Tapi kalau jenis limosin sebesar gini, kemungkinan aja belum tanggal. Ada yang belum tanggal dengan badan sebesar gini. Gitu. Makanya kita kasih yang seperti ini. Tapi kalau masalah daging Madura boleh ditanya-tanya lah, boleh searching lah gimana dagingnya. Ternyata lokal juga nggak kalah sama yang interlokal. Maksudnya yang dari luar juga nggak kalah kalau masalah daging. Apalagi kalau di Tawakal ini kan ya kita perlakuannya seperti ini. Mudah-mudahan hasil dagingnya juga luar biasa, ada lebihnya gitu. Itu juga gede-gede tuh sahabat. Sama di sana. semua. Kita di sini minimal bobot 400-an minimal. Ini lagi birahi. Birahi. Ya birahi lagi usia-usia segini, makanya aduh ini susah. Lakinya mana sih? Ya ini laki. Ternyata ini jantan, para sahabat. Bentar. Nah, sahabat yang di sana, ini informasi buat para sahabat yang ada di luar sana bahwa ketika nanti Idul Adha membutuhkan untuk kurban baik keluarga pribadi, di sini tempatnya. Nanti bisa pesan di sini, berapapun akan dilayani ya. Masih. Kalau tempat kita jauh ya dari perkotaan Purwakarta itu hampir 1 jam. Cuman kalau dengan kualitas sapinya seperti ini mungkin rasa capeknya mungkin terbayar, mudah-mudahan lah ya. Dengan kualitas yang kita kasih ke konsumen, mudah-mudahan rasa capek, rasa jauhnya itu nggak ada gitu. Mudah-mudahan ya. Ya, inilah para sahabat, terima kasih atas semuanya. Kami sudah informasikan tentang bagaimana sapi-sapi yang ada di sini bisa dimanfaatkan. Para sahabat, demikianlah informasi yang kami bisa sampaikan melalui YouTube Ratinusa. Bagi siapapun yang membutuhkan sapi untuk kurban di Idul Adha, bisa hubungi kami melalui channel Ranting Nusa. Bisa booking dari sekarang, bisa boleh. Bisa tuh. Kalau mungkin pengalaman dari sebelumnya, kalau mendadak itu agak sulit. Agak sulit. Karena apa? Pilihannya udah habis. Berisik. Ya kalau lagi birahi gini lah. Ngaget-ngagetin nggak orang apa-apa. aja. Kalau belum biasa mungkin takut, tapi ya enggak. Jewer ntar. Itu para sahabat, ada sapi galak. Jadi Yang komentar
jangan sampai terlalu mendesak untuk pesannya gitu ya. Ya, karena minimal berapa? ya minimal kalau Sebulan. bisa sih 1 bulan sebelum ya, biar kita persiapan. 1 bulan. Karena kalau sebulan sebelum Idul Adha kita close buat apa? Karena kita fokus untuk kesehatan sapinya. Jadi kita nggak sibuk untuk marketingnya, kita sibuk hanya untuk penggemukannya, fokus gitu loh. Biar kualitasnya bagus gitu aja sih sebetulnya alasannya. Demikian para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ayib. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Ustaz. sukses selalu. Amin, amin doanya.